Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Siti Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2016 99775715 dengan NIM 210391180021. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada materi peluang kejadian majemuk kelas 12 di SMK IT At-Taqwa 9 Bekasi. Mohon masukannya agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian semuanya sehat. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita pimpin doa dulu. Kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Amin. Silahkan Ketua Kelas Ailsa dipimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah, berarti kalian semangatnya luar biasa. Tetap datang ke sekolah. Siap belajar matematika hari ini? Siap. Siap. Oke, kita hari ini akan belajar materinya tentang peluang kejadian majemuk. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang peluang satu kejadian. Bagaimana menentukan peluang satu kejadian? Misalkan kejadiannya itu adalah kejadian A. Ada yang ingat? Ingat. Apa? Bagaimana menentukan peluang suatu kejadian? PA-nya gimana? NA/NS. Ya, peluang dari kejadian A yaitu NA/NS. NA kita tahu adalah Banyak kejadian. NS sampel. Nah, sekarang Ibu punya sebuah dadu. Berapa ruang sampel dadu? 6. Ibu lambungkan sekali peluang munculnya mata dadu 5. Ibu lambungkan. Berapa peluang munculnya mata dadu 5?
6-nya dari Ruang servis. Oke, berarti kalian masih ingat. Nah, sekarang coba perhatikan yang ada di layar ini. Ini gambar apa? Diagram Venn. Untuk gambar yang pertama, gabungan. Gambar yang kedua, irisan. Nah, materi ini ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Nih, peluang kejadian majemuk. Apa kejadian majemuk? Kalau kemarin kita belajar satu kejadian, nah hari ini kita akan belajar 2 kejadian atau lebih. Jadi ada 2 kejadian yang nanti kita bisa cari peluangnya. Di antaranya kejadian Saling lepas. saling lepas, Saling bebas. dan kejadian Bersyarat. Tapi yang akan Ibu bahas hari ini hanya kejadian saling lepas dan saling bebas. Untuk apa kita belajar hari ini? Yang Ibu harapkan nanti kalian dapat membedakan mana yang merupakan kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian saling lepas dan saling bebas. Oke, untuk apa sih Bu kita belajar? Nah, ini apa? Gambar apa? BKK. Ya, BKK SMK IT Attaqwa 9. BKK kalian. Nanti dengan mempelajari peluang, kamu bisa memprediksi keberhasilan kamu mengikuti suatu tes. Dengan misalkan, setelah lulus nanti kamu ikut tes rekrutmen melalui BKK SMK kita. Nah, kalau yang daftar banyak, kamu bisa memprediksi. Berarti kalau pendaftarnya banyak, peluang kamu untuk lolos besar atau kecil? Kecil. Nah, kalau kita sudah bisa memprediksi, oh peluangnya kecil, berarti kita harus apa? Belajar. Ya, belajar dan berusaha supaya kita bisa lolos. Nah, selain itu, peluang selain di BKK untuk memprediksi apa? Contohnya, misalkan hari ini dengan melihat langit, kamu bisa menentukan peluangnya antara hujan dan tidak. Kalau misalkan kamu bisa memprediksi, oh kemungkinan untuk turun hujan kalau langitnya sudah hitam, ada kemungkinan untuk turun hujan lebih besar. Berarti kamu harus bawa payung, harus sedia payung sebelum hujan. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Nanti silahkan dibaca petunjuknya di LKPD sebelum kita kerjakan. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Nah, sebelum ke permasalahan 1, yang masih yang tadi, BKK kita, misalkan kamu mengikuti tes BKK 2 kali dalam seminggu. Setelah lulus kamu ikut daftar 2 PT yang berbeda yang ada di BKK kamu. Kira-kira kamu mungkin nggak diterima di PT A atau di PT B? Mungkin nggak? Mungkin. Artinya apa kalau diterima di PT A atau di PT B? Ya, artinya apa? Kamu bisa diterima di PT A atau bisa diterima di PT B. Bisa nggak kalau diterima dua-duanya? Bisa. Ada kemungkinan. Berarti kalau diterima kedua-duanya, kamu gimana bunyi peluangnya? Peluang diterima di PT A dan PT B. Nah, kata hubung dan atau itu ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, peluang kejadian majemuk, kejadian saling lepas dan saling bebas. Oke, dibuka LKPD-nya. Permasalahan 1.
akan diadakan di bulan Desember. Nah, pertanyaannya, berapa peluang terpilihnya siswa jurusan AKL atau jurusan TKJ? Itu di permasalahan 1. Sekarang di permasalahan 2, coba diperhatikan. Ada sebuah dadu dan sebuah koin. Nah, pertanyaannya, berapa peluang munculnya kejadian E? Di situ dijelaskan kejadian E itu kejadian apa. Nah, itu permasalahan 1 dan permasalahan 2. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya yang sudah Ibu bagi kemarin. Dan gunakan bahan ajar juga yang sudah Ibu berikan untuk sumber referensi. Boleh pakai buku paket atau internet. Oke, silahkan bentuk kelompok kecil. Nanti kita berdiskusi. Kalau ada yang tidak bisa dipahami, boleh bertanya. Oke, silakan berdiskusi. Ya, dulu nanya apa? Kalau misalnya permasalahan 3 itu boleh pakai tabel. Permasalahan 2 boleh pakai tabel. Boleh. Kalau misalkan kamu pahamnya pakai tabel, silahkan gunakan tabel. Oke, Bu. Ibu mau nanya dong, Oke, nanya apa? ini maksudnya yang tabel itu gimana ya? Yang tabel. Iya, yang Ya, kamu nentuin dulu ruang sampelnya. Ada dadu sama koin. Nah, coba yang lain, kelompok lain juga perhatikan. Untuk masalah 2, dia ada dadu sama koin. Untuk menentukan ruang sampelnya, diapain? Ditambah atau dikali? Kali. Ruang sampel dadu berapa? 6. Ruang sampel koin? 2. Berarti kalau dikali ruang sampelnya menjadi 12. Nah, itu yang untuk masalah 2. Dilempar secara bersamaan. Munculnya misalkan di sini harus, di koin harus gambar, di dadu harus angka 1. Nah, itu dicari peluangnya. Berapa peluangnya, Pak? Terima kasih, Bu. Silakan dilanjutkan. Nanti kelompok yang berdiskusi, kelompok yang presentasi, silakan maju nanti. Yang sudah selesai. Oke, keaktifan kamu berdiskusi nanti masuk ke penilaian. Nanti Ibu nilai siapa yang aktif berdiskusi, bertanya jawab dengan temannya, nanti diperhatikan Ibu nilai. Oke, sekarang siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa?
Oke, Rizka dan Lubna, silakan maju ke depan presentasi. Bacakan hasil yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna. Nama saya Priska. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban masalah 1 dan masalah 2. Masalah 1. SMK IT Ataqwa 9 akan mengikuti lomba menulis surat remaja 2021 yang akan diadakan bulan Desember mendatang. Bu Yuli, selaku guru bahasa Indonesia, akan mengirim seorang siswa sebagai perwakilan dari SMK IT Ataqwa 9. Untuk menentukan perwakilan, Bu Yuli memilih siswa kelas 10 yang berbakat menulis dari semua jurusan, diantaranya 5 siswa dari jurusan AKL, 3 siswa dari jurusan TBSM, dan 3 siswa dari jurusan TKJ. Berapa peluang terpilihnya siswa jurusan AKL atau jurusan TKJ? Banyak ruang sampel sama dengan 5 AKL ditambah 3 TBSM ditambah 3 TKJ sama dengan 11 siswa. Peluang terpilihnya siswa jurusan AKL TKJ sama dengan peluang AKL gabungan TKJ sama dengan 5/11 ditambah 3/11 sama dengan 8/11. Peluang terpilihnya siswa jurusan TKJ TBSM sama dengan peluang TKJ gabungan TBSM sama dengan 3/11 ditambah 3/11 sama dengan 6/11. Jadi yang terpilih itu jurusan AKL. Ya, sekarang Ibu tanya, kenapa kamu ngitungnya ditambah? Karena nggak ada satu siswa yang ngambil 2 jurusan sekali. Ya, nggak ada satu siswa ngambil 2 jurusan. Sepakat yang lainnya? Sepakat. Oke, lanjut di masalah 2. Masalah 2. Pada percobaan melempar sebuah mata uang logam dan sebuah dadu bersama-sama satu kali, kejadian E adalah munculnya gambar pada uang logam dan munculnya dadu satu pada dadu. Berapa peluang munculnya kejadian E? Jawabannya. Mau ditulis nggak jawabannya? Boleh Bu tulis. Tulis biar temannya paham. Tulis.
coba perhatikan jawaban teman kamu. Ada yang punya cara berbeda? Saya Bu. Ya, Fitria, boleh. Boleh, pakai tabel, silakan. Nanti kita bandingkan. Tulis di sebelah sini. Sudah. Coba diperhatikan, jawabannya ternyata sama ya. Nah, ada cara yang pertama dengan peluang A dikali peluang B, dimisalkan kejadian A, misalkan kejadian yang terlempar pada koin, kejadian B, kejadiannya yang pada dadu. Kalau teman kamu yang ini yang satunya menggunakan tabel sekaligus, dua-duanya benar. Yang dikerjakan Prinska dan Lukna, dia menggunakan aturan kejadian saling bebas, yaitu peluang A dikali peluang B. Menggunakan tabel benar atau tidak, Bu? Benar. Hanya kalau misalkan ruang sampelnya banyak, pelemparannya banyak, kalau kamu menggunakan tabel, nanti tabelnya jadinya banyak, agak repot. Makanya kita bisa menggunakan kejadian saling bebas, yaitu dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Tanda hubungnya biasanya dengan tanda dan. Pengerjaannya dikali. Jadi kamu cari pemisalan, peluang A dicari dulu berapa, kemudian peluang B dicari, lalu hasilnya dikali. Paham? Paham. Nah, untuk peluang kejadian saling lepas yang tanda hubungnya atau dikali atau ditambah? Tambah. Kita cari dulu peluang A dan kita cari peluang B, nanti tinggal kita tambah peluang A ditambah peluang B. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Oke, dari hasil presentasi teman kamu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba simpulkan diskusi kita hari ini. Oke, dari tadi hasil presentasi teman kamu, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, apa Trisna? Ibu boleh nggak kalau misalkan mencari peluang menentukan banyak kejadian menggunakan cara kombinasi? Boleh. Kan kemarin sebelumnya saat kaidah pencacahan kita belajar kombinasi dan
permutasi. Salah satunya menentukan kombinasi itu bisa untuk menentukan banyak kejadian. Contoh soalnya seperti apa? Misalkan ada bola di dalam kotak yang harus diambil misalkan 2 sekaligus. Nah itu menentukan ruang sampelnya atau banyak kejadiannya lebih mudah dengan cara kombinasi. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Eka, apa hasil kesimpulan kamu? Kejadian pada masalah 1 merupakan kejadian saling lepas, yaitu 2 kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Ya, kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, yaitu kejadian saling lepas itu tidak terjadi secara bersamaan. Setuju? Setuju. Ada yang lain yang punya kesimpulan yang lain? Saya, Ya, apa Lukna? kejadian pada masalah 1 merupakan kejadian saling lepas karena 2 kejadian itu tidak ada yang beririsan atau tidak ada siswa yang mengambil 2 jurusan sekaligus. Ya, kalau kejadian itu tidak beririsan, artinya kejadian itu saling lepas. Oke, kesimpulan yang lain? Saya, Bu. Ya, Iin? Kejadian pada masalah 2 merupakan kejadian saling bebas, 2 kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Ya, 2 kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Hari ini kita sudah belajar kejadian saling lepas dan saling bebas. Oke, kelompok yang aktif tadi hampir semuanya Ibu lihat kalian aktif berdiskusi dan nilai plusnya karena yang presentasi kelompok 4 khususnya untuk Lukna dan Prinska dia dapat nilai tambahan. Ada nilai tambahan dari Ibu. Untuk yang lainnya, ketika nanti Ibu minta presentasi atau bertanya, silahkan untuk bertanya lebih aktif lagi supaya ada nilai plus. Nah, untuk LKPD nilainya dari latihan kamu setelah dikumpulkan nanti baru bisa Ibu koreksi dan Ibu berikan nilai. Oke, sekarang kembali ke posisi duduk yang awal. Hari ini kita sudah belajar kejadian saling lepas dan saling Bebas. Apabila 2 kejadian saling lepas, bagaimana menentukan peluang A atau peluang B? Ditambah atau dikali? Ditambah. Berarti peluang A Ditambah peluang B. B. Lalu bagaimana jika kejadiannya saling bebas? Peluang A dan peluang B. Berarti Peluang A. B. Kalian senang kita belajar berdiskusi? Senang. Ada masalah atau materi yang kalian belum kuasai? Sedikit. Oke, nanti kita kalau ada yang belum paham boleh ditanya di lain kesempatan. Baik, Bu. Terus hari ini Ibu akan kasih tugas PR ada di buku paket kamu halaman 149. Ya, nanti dibuka ya di rumah ya. Ya, Bu. Halaman 149 latihan soal 3.2. Nomor 1, 2, dan 3. Dikerjakan di rumah, Baik, Bu. dikumpulkan di pertemuan berikutnya sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu kejadian bersyarat. Masih peluang kejadian majemuk, tapi kejadian bersyarat. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Tidak. Ya, Ibu apresiasi kalian luar biasa, semangatnya terus dipertahankan. Ya, Bu. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.